Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, para pemerhati roja dimanapun antum berada. Kembali pada kesempatan sore hari ini kami hadirkan di ruang dengar Anda dan layar televisi Anda satu kajian yang sangat bermanfaat insya Allah bagi kita semua dalam pembahasan kitab yang berjudul Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, buah karya dari Al-Hafidz Ahmad bin Ali bin Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Dan sebagaimana biasanya ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, kajian akan disampaikan dan dipaparkan secara mendalam bersama guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Dr. Zainal Abidin bin Samsudin LCMM Hafidhullahu Ta'ala. Alhamdulillah kami telah terhubung dengan beliau yang saat ini berada di kampus Ibnu Hajar. Dan sebelum kita simak kajian yang penuh dengan faedah di kesempatan sore hari ini, kami informasikan kepada Anda semua setelah kajian disampaikan oleh beliau, kami buka sesi interaktif soal jawab dalam rangka memperdalam materi yang telah beliau sampaikan. Dan untuk kesempatan sore hari ini, beliau akan membahas satu tema yang sangat menarik buat kita semuanya, yaitu tentang tata cara sholat musafir. Tentunya ini sangat berguna bagi kita yang sedang dalam perjalanan atau sedang melakukan safar. Nah, kata Islam azani Allah wa yakum, untuk selanjutnya kita simak bersama dan kepada Ustadz kami persilakan falyatafadhal maskuran. Segera teman-teman sekalian untuk ambil posisi yang rapi dan kita penuhi adab-adab majelis supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليثيره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Saya ingatkan adab majlis yang urgent untuk dipraktekkan. Yang pertama, hendaknya tidak masuk masjid kecuali solat tahiyatul masjid, kecuali yang sudah menunggu sejak solat asar. Kemudian yang kedua, hendaknya membawa semuanya kitab Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram. Yang masih belum punya, saya kasih kesempatan pertemuan ini sampai pertemuan berikutnya. Kalau tidak, saya keluarkan dari majelis ya. Mendingan gak ikut daripada setengah hati. Kemudian yang ketiga, hendaknya ditulis faedah-faedah, hikmah-hikmah yang bisa disari dari hadis yang kita baca. Kemudian tidak mengantuk, tidak bicara dengan temannya, dan tidak keluar sebelum selesai, dan kita selesaikan kurang lebih jam 5:15, mungkin lebih 5 menit ya. Baik, ikhwas sekalian, kajian ini adalah kajian di dalam rangka untuk memakmurkan masjid Allah yang sekarang ini masjid-masjid yang ada sudah sesuai dengan prediksi Ali bin Abi Thalib. Di dalam satu
riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, di mana beliau mengatakan sayati 'alan nasi zamanun, akan datang pada manusia itu masa zaman, lam yabqa minal islami illa ismuhu, tidak tersisa dari Islam kecuali namanya saja, hanya identitas yang ada di KTP. Banyak sekali umat Islam sekarang tidak meninggalkan Islamnya kecuali hanya nama. Entah namanya dia itu nama Islam, Muhammad, Khalid, Abdurrahman, Abdul Khalik dan yang lainnya, atau hanya identitas di KTP, tetapi setelah itu sama sekali tidak ada Islam. Walam yabqa minal Qur'ani illa rasmuhu, tidaklah tersisa dari Al-Quran kecuali tulisannya. Subhanallah. Wa ya'muruna masajidahum wa hiya an dzikrillahi kharabun, mereka membangun masjid dengan megah tetapi zikir kepada Allah sepi, sunyi, senyap. Dan yang dimaksudkan zikir pertama kali adalah ta'lim. Hampir nyaris sekarang ini masjid-masjid itu sudah tidak digunakan untuk ta'lim, untuk dakwah. Bahkan sebaliknya, sebagian masjid kalau digunakan untuk ta'lim, mereka itu gerah curiga. Bahkan mereka berprinsip mending gak ada kajian daripada kajian yang aneh-aneh. Ya. Nah, pada akhirnya kata Ali, wa syarru ahlil ardi ulama'uhum, pada zaman itu nanti umat manusia paling buruk, paling busuk adalah ulamanya, tokoh agamanya. Kenapa? Wa minhum takhrujul fitnah wa ilaihim ta'ud. Karena ulama-ulama, tokoh-tokoh agama itu menjadi sumber fitnah, berasal dari mereka fitnah dan kembali kepada mereka itu fitnah. Jadi tokoh agama itu sumber kekacauan, tokoh agama itu sumber fitnah di zaman akhir. Nasallallahu al-afiyah. Bahkan yang mengikis Islam itu dari mulut-mulutnya tokoh agama itu dengan mengeluarkan fatwa tanpa dalil. Akhirnya apa? Yang benar hilang, yang eksis, yang sesat. Yang sunnah hilang, yang eksis adalah bid'ah. Nasallallahu al-afiyah. Baik. Sekarang kita memulai memasuki hadis hukmu al-qasri fi safar, atau tata cara solat musafir. Tafadhal, ada yang menghadiahkan kepada saya hafalan 2 atau 3 hadis sekaligus. Tafadhal. Masya Allah, hari ini banyak yang sakit, maksudnya sakit mulut, akhirnya nggak bisa baca hadis. Taib. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, awwalu ma furidat as-salatu rak'ataini, fa uqirrat salatu safar wa utimmat salatul hadar, muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, yang pertama kali difardukan salat itu rak'atain, 2 rakaat. Kemudian ditetapkan untuk salat safar
Terus kemudian disempurnakan untuk sholat hadar, maksudnya muqim. Ini secara sepintas kita bisa pahami dari hadis ini bahwa asal muasal sholat itu difardukan adalah dua, baik di dalam safar maupun di dalam muqim, kecuali maghrib 3. Karena nanti riwayat yang ketiga, li'an illal maghrib fa innaha witrun nahar, sebagai witir siang. Taib. Walil Bukhari, maksudnya lafaz yang diturunkan oleh Imam Al-Hafidh adalah Imam Al-Bukhari. Kenapa seperti ini? Karena Imam Al-Hafidh itu mencari lafaz teks hadis yang paling mudah untuk dihafal. Itu antum harus ketahui. Makanya kadang pakai Muslim, kadang pakai apa? Bukhari. Bahkan kadang-kadang tidak pakai Bukhari, tidak pakai Muslim, padahal asalnya itu ada di situ. Kenapa? Yang penting bagi Imam Al-Hafidh, akhirnya setelah dirangkai syawahid dan tawabi serta berbagai macam turuk hadis itu terangkat menjadi sahih, maka dipilih teks yang paling mudah dihafal meskipun dhaif. Contoh hadis, qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da nisaihi summa yusalli wa la yatawadda. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang dhaif, tetapi menjadi sahih karena ada syahid yang ada di dalam Sahih Bukhari. Ya. Taib. Nah ini walil Bukhari summa hajar. Dari lafaz ini tampak Rasulullah itu dari mulai diwajibkan salat tahun berapa Pak? Salat diwajibkan? Iya. 3 tahunan sholat di Mekah. Nah, akhirnya Rasulullah SAW sholat 2 rakaat. Makanya sejak diperintahkan, dan itu melalui proses Isra Mi'raj. Dan Masya Allah, kenapa hampir seluruh syariat itu diturunkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah di bumi kecuali salat. Dan bahkan langsung Allah berbicara kepada Nabi Muhammad, tapi Rasulullah tidak melihatnya. Makanya ketika beliau ditanya, apakah engkau melihat Allah ketika Mi'raj? Beliau menjawab, nurun anna arah, cahaya bagaimana aku bisa melihatnya. Tapi bicara langsung. Hikmahnya, hendaknya setiap orang yang sholat itu menempatkan diri seperti Mi'raj, memutuskan seluruh hubungan dunia. Ya, dan itu enggak mudah, apalagi sholat duhur. Makanya sholat duhur itu sholat yang paling banyak rakaatnya. Coba antum lihat, sebelum sholat fardu aja 4 rawatibnya, setelahnya 4 2 rawatib, 2-nya ghairu muakkadah. Kenapa? Karena zuhur adalah waktul ghaflah, lalai. Makanya rata-rata waktu ghaflah itu diperpadat ibadahnya oleh Allah dan Rasulnya, oleh syariat. Contoh aja, kenapa Rajab itu diberikan satu keutamaan? Karena ghaflah antara Sya'ban dengan Ramadan. Itu ghaflah. Orang cenderung itu lalai, makanya diberikan ibadah. Orang perhatian fokus ke Sya'ban, Ramadan, melupakan apa? Muharram, Ashhurul Hurum, yaitu Rajab. Makanya di sana ada fadilah secara khusus ibadah pada waktu ghaflah, lalai. Makanya ibadah di terminal, stasiun, di bandara itu penting.
Karena ghaflah. Karena mata antum lalai melihat berbagai macam pemandangan yang menyeramkan tapi menyenangkan buat nafsu, maksudnya ghaflah. Di pasar ghaflah, makanya diutamakan sekali untuk banyak berzikir ketika di pasar, ketika di tempat-tempat yang itu kita lalai, cenderung condong kita itu terpalingkan dari kebaikan-kebaikan. Taib. Wa uqirrat salatu safar 'alal awal, ya, ditetapkan salatus safar seperti awal. Zada Ahmad, nah ini ada ziyadah. Imam Ahmad, illal maghrib fa innaha witrun nahar, itu adalah witirnya siang. Kenapa Pak dikatakan witir siang? Karena siang malam itu ada witir, dan witir itu diletakkan oleh syariat di ujung. Makanya solat witir yang sunnah itu hampir menjelang subuh, karena itu adalah witrul lail. Sementara siang juga ada witirnya, diletakkan di ujung siang yang menjelang malam, yaitu solat maghrib. Makanya di sini rahasianya kenapa kita itu dilarang atau diutamakan untuk tidak solat witir mirip maghrib. Ya, 2 rakaat kemudian berdiri. Kalau mau 2 rakaat salam kemudian 1 rakaat, atau 3 langsung salam sekali, supaya tidak tasyabbuh dengan salat maghrib. Ya, itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Makanya ketika Ibnu Umar melakukan salat witir 2 salam kemudian 1 rakaat, ditanya oleh seseorang, beliau menjawab dengan simpel dan singkat, hadhihi sunnatun. Karena ada orang yang ngeyel, 2 kok witir sih? 2 ya genap, ya. Witir ya ganjil. Itu akal kamu. Makanya ada sekalian, lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalul khuf aula bimashima min a'la. Andaikan agama itu cuma cukup akal-akalan saja, maka penyanyi jadi ustaz. Kalau agama itu cuma cukup akal-akalan, maka pendandut bisa ngeluarin fatwa. Enggak. Andaikan sekarang ini agama itu pakai akal-akalan, logikanya yang berhak untuk diusap itu bagian khuf itu bawahnya karena kotor, tapi aku melihat Rasulullah mengusap di atasnya. Logikanya di mana? Yang kentut pantatnya yang diusap apa? Yang dibasuh mana? Mukanya. Emangnya kalau ada orang kentut terus kemudian merasuk ke muka? Enggak juga. Itu. Inilah syariat. Baik. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita akan masuk ke dalam satu sanad. Ini penjelasan sanad. Perlu diketahui hadis ini ada 3 jalan. Jalan yang pertama dari Imam Malik, dari Salih bin Kaisan, dari Urwah, dari Aisyah. Ya, Urwah ibnu Zubair ini adalah anaknya Zubair yang paling alim. Kenapa? Karena dia tinggal bersama Aisyah, hidup sering berhubungan dengan Aisyah, menimba ilmu dari Aisyah. Ya, radhiyallahu anha. Kemudian jalan yang keduanya adalah dari Sufyan ibnu Uyainah, dari Zuhri, ya, dan semuanya dari Zuhri, ya, dari Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, ya. Jalan yang ketiga dari Ma'mar, dari Zuhri, dari Urwah ibnu Zubair, dari Aisyah. Nah, di sini ikhwas sekalian, ziyadah yang telah dikeluarkan oleh Imam Ahmad ini bermasalah, diperbincangkan oleh ulama. Kenapa? Karena riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad itu dari Sya'bi yang tidak terbukti mendengar ini kepada Aisyah.
atau mendengar dari Aisyah. Ini permasalahannya. Kalau ketemu Sya'bi ini ketemu dengan para sahabat, sahabiyah, di antaranya Ummu Salamah, di antara Aisyah. Tapi apakah dia itu mendengar? Ini permasalahannya. Berarti kalau tidak terbukti adanya sima, al-luqyi faqat, hanya ketemu saja, maka hadis tersebut statusnya kalau itu sebagai seorang tabi'i mursal. Kalau sebagai seorang sahabat mauquf. Ya. Di sana ada hadis yang mausul yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan juga Imam Ibnu Hibban dari Thariq Mahbub Ibnu Hasan, dari Dawud bin Abi Hind, dari Sya'bi, dari Masruq. Nah, baru ketemu, ternyata di sana ada perawi yang gugur. Ya. Dalam satu jalan di sana dari Sya'bi langsung Aisyah. Ternyata bermasalah karena Sya'bi tidak terbukti mendengar dari Aisyah. Ternyata di sana ada satu perawi yang gugur. Di dalam satu teks lain, jalan lain ditemukan ternyata Masruq, dan Masruq inilah yang terbukti mendengar dari Aisyah. Ya. Karena beliau dari mulai kecil sampai Aisyah meninggal dunia selalu bersama Aisyah, belajar dengan Aisyah, tanya kepada Aisyah, dan dikatakan Masruq dari kalimat saraqa karena memang masa kecilnya dulu diculik, kemudian ketemu lagi. Makanya saking senangnya orang tuanya anak ini diculik terus kemudian ketemu lagi, akhirnya diberi nama Masruq. Tuh, makanya Masruq ini bukan nama, gelar. Kayaknya nanti kalau ada anak antum hilang ketemu lagi, antum katakan apa? Gaib. Tapi jangan, nanti di absen gurunya, kasihan. Mana gaib? Hadir. Mana hadir? Gaib. Gitu. Muskilah, ya. Ini. Dan sayangnya dari sekalian, sanad yang mausul ini di dalamnya ada satu perawi yang dhaif, yang tidak lain adalah Mahbub Ibnu Hasan. Jadi dua jalan ini bermasalah. Satu jalan yang perawinya semuanya adalah terpercaya, tetapi ada yang gugur tadi. Yang satunya ini mausul, tapi sayangnya ada Mahbub Ibnu Hasan, yang dikatakan oleh Imam An-Nasa'i dan oleh Imam Abu Hatim adalah dhaif di dalam hadisnya. Bahkan Abu Hatim mengatakan laisa bil qawi, tidak kuat. Dan dikatakan oleh sebagian ulama seperti Yahya bin Ma'in laisa bihi ba'sun. Ya. Namun hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, ya. Meskipun hadis ini dhaif, yang saya katakan tadi bahwa Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani kadang menurunkan teks tampak secara zahir dhaif, tapi ternyata di sana ada syawahidnya, ada tawabi'nya, sehingga terangkat derajatnya menjadi sahih. Dengan demikian satu dengan yang lainnya hadis ini saling menguatkan. Oleh karena itu inti kesimpulan daripada hadis ini, asal muasal solat itu difardukan 2 dan maghrib 3. Tuh. Dan bahkan takfuridat. Makanya nanti kita akan bahas perbedaan di antara para ulama mengatakan bahwa orang yang sedang safar itu wajib fardu untuk qasar. Itu. Bahkan ditakutkan tidak sah kalau tidak qasar. Makanya Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin walaupun awalnya dia memilih pendapat yang wajib, akhirnya menarik. Meskipun begitu, beliau tidak mengecualikan untuk tidak qasar kecuali ketika sholat dalam keadaan dia itu bersama imam yang mutim sempurna. Selain itu ini harus qasar. Ya.
Karena di sana ada awwalu ma furidat. Furidat itu artinya adalah awwalu ma wujib. Meskipun Imam Abu Hanifah membedakan antara fardu dengan wajib. Kalau fardu itu ketetapan wajib berdasarkan nas yang qat'i, kalau wajib berdasarkan ketetapan nas yang dhanni atau ijtihad ulama. Seperti beliau mengatakan bahwa salat witir itu wajib, tidak fardu. Karena ketetapan wajibnya ini berdasarkan ijtihad. Beda dengan ketetapan salat fardu yang 5 waktu. Qat'i nas, di mana Rasulullah SAW menegaskan itu. Ya. Ini sudah ada yang mulai tertunduk-tunduk karena keberatan ilmu. Masya Allah. Oke. Saya tolerir karena tadi ngangkut kedelai 5 kintal. Dari sini ikhwan, kita ambil kesimpulan perdebatan di antara para ulama tentang solat di safar. Intinya, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu rahmat kepada hambanya, dan ini tidak diberikan oleh agama lain kepada umatnya. Makanya betul kata Yahudi ketika tanya kepada Salman, wahai Salman, sungguh nabimu mengajari segala sesuatu sampai caranya cebok. Naam, ajal. Sesungguhnya beliau mengajari kita segala sesuatu. Beliau melarang kita untuk buang hajat menghadap kiblat membelakanginya dan istinja dengan tangan kanan. Ini semua adalah cara yang tidak atau sulit ditemukan di agama lain. Makanya orientalis non-muslim sendiri mengakui tidak ada nabi yang mengajari umatnya dari mulai caranya kencing sampai ngatur negara kecuali Muhammad. Tapi anehnya umat Islam meremehkan. Anehnya umat Islam tidak mau mempelajarinya. Maka betul Pak, saya datang ke negara-negara kafir, saya temukan Islam sedikit muslimnya. Saya datang ke negara-negara muslim, saya temukan banyak muslimnya, sedikit Islamnya. Bahkan negara-negara non-muslim barat makin hari makin banyak yang masuk Islam, dan negara-negara muslim makin hari makin banyak yang ateis. Itu ditegaskan oleh para cendekiawan. Dan sekarang fakta, mudah sekali di negara kaum muslimin murtad, mudah sekali mereka itu mengingkari Allah, mengingkari Rasulnya, mudah sekali mereka itu melecehkan agama, mudah sekali mereka melakukan istihza, pengolok-olokan terhadap simbol-simbol din, sampai pada suatu yang sangat sakral sekalipun dilecehkan. Coba bayangkan Pak, tidak ada suatu yang sakral di atas sakral adalah Quran. Ada yang nyeletuk Quran itu perlu diamandemen, kayak undang-undang dasar aja diamandemen. Kan itu sudah minimal desakralisasi, menghilangkan kesakralan Al-Quran sehingga bisa dirubah siapapun termasuk manusia-manusia akhir zaman. Karena mereka sudah tidak mau menghormati isinya, mengamalkan isinya, dan mengimani daripada isinya. Makanya mudah melecehkan. Itulah pembenaran terhadap apa yang dikatakan Ali bin Abi Thalib, akan datang satu zaman tidaklah tersisa dari Al-Quran kecuali tulisannya. Sehingga fungsinya antum lihat di Indonesia kan, fungsi Al-Quran tinggal 5. Satu digunakan untuk musabaqah tilawatul Quran. Itu pun Pak, penilaiannya didasarkan 70 itu lagunya persen. Sisanya itu tajwid, makhraj, adab. Makanya persis seperti nyanyian. Kemudian yang kedua, untuk cari ilmu kebal, untuk pelet, itu yang terjadi. Pengen naik bus nggak bayar, baca waja'alna min baini aydihim saddan. Pengen supaya menaklukkan perempuan, baca idqala yusufil, sampai akhirnya li sajidin ya sajid, baca 75 kali nggak napas. Supaya dagangan laris, baca surat Al-Waqiah di tokonya. Ini yang terjadi.
Minimal buat untuk ini mushaf dicari itu, kalau mau ada walimahan, mau ada kondangan, diletakkan mushafnya di tempat apa? Kotak kondangan, supaya apa? Nggak dicolong doyul. Di bawahnya nanti kasih ember, ada lelenya, katanya doyulnya main-main lele. Emang pun aneh ente. Kayak tahu aja loh itu doyul senyangan lele. Emang nggak mau cair? Itu semuanya. Kalau enggak untuk mengirim kematian saja, dan itu pun tinggal diciutkan Al-Fatihah. Enggak ada satupun jamaah tahlilan waslamatan sekali-kali mengirimkan ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad SAW Al-Baqarah. Keren, Masya Allah. Wa ila jamil hadirin wal hadirat wa minal ahya'i wal amwat Al-Baqarah, kan enak. Ini semuanya enggak, Al-Fatihah. Nanti agak lebar sedikit Yasin, tapi Yasinan bertahun-tahun enggak ngerti isinya Yasin. Buktinya Yasin hanya untuk dinominasikan kepada orang mati. Padahal ayat terakhir Yasin apa? Liyundhira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin, agar Nabi Muhammad memberikan peringatan dengan Quran ini kepada orang yang hidup. Orang mati Pak dibacakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Emang mau puasa dia? Mau Ramadan dia? Bangunin aja sekalian sahur gitu. Orang mati dibacakan ya tentang ayat sholat, tentang ayat zakat. Emang dia bayar zakat? Yang perlu puasa siapa? Orang hidup. Yang perlu sholat siapa? Orang hidup. Kenapa Anda menyibukkan diri membacakan Al-Quran kepada orang yang mati? Kita tidak mengingkari adanya khilafiyah di antara para ulama tentang masalah intifa bi qiraatil Quran untuk mayit. Tapi persoalannya dzalikal kitabul la raiba fi, itu tidak untuk yang mati. Tapi kenyataannya seperti itu, nasallallahu alafiyah. Baik. Hadirin sekalian, dari hadis ini kita bisa tetapkan adanya satu perbedaan di antara para ulama, minimal ada 3. Yang pertama, sholat qashar itu wajib ketika safar. Ya, ketika safar wajib. Ini pendapatnya Imam Abu Hanifah, sebagian riwayat dari Imam Ahmad, dan dikuatkan, dibela mati-matian oleh Ibnu Hazm. Nah, karena Ibnu Hazm Dhahiri. Karena memang Pak, dari teks-teks hadis itu diakui juga oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin. Ini pendapat yang mengatakan wajib itu dalilnya cukup kuat. Cukup kuat. Yang pertama, awwalu ma furidat, artinya apa? Wajib. Kemudian Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan qashar ketika safar. Seandainya bukan karena pengamalan 2 sahabat, maka yang berpendapat wajib ini tidak ada yang bisa membantah, yaitu Utsman ibnu Affan. Ketika ada di Mina, beliau melakukan itmam. Aisyah juga begitu. Meskipun perawi hadis ini, beliau pernah juga itmam ketika safar. Meskipun Imam Ibnu Qayyim mencoba untuk mencarikan alasan buat Utsman ibnu Affan radhiyallahu an, karena konteksnya Utsman ketika itu kan haji, sudah kesekian puluh hari di Mekah, maka kedudukan beliau itu mukim, tidak lagi safar, makanya sholat sempurna. Itu dalilnya. Atau itu pembelaan Ibnu Qayyim kepada pengamalan Utsman bin Affan, meskipun protes Ibnu Mas'ud menjadi pembenaran yang mengatakan wajib, karena ketika itu Ibnu Mas'ud protes kepada Utsman, walaupun berduaan, nggak protes kayak mimbar bebas ya, tetapi protes tersebut tidak didengar oleh Utsman. Tetap Utsman bin Affan sholat sempurna. Akhirnya Ibnu Mas'ud juga sholat bersama Utsman bin Affan. Setelah sholat, engkau enggak setuju, kenapa ikut wahai ini Ibnu Mas'ud, Abu Abdurrahman ini Abdullah ibnu Mas'ud? Karena kata beliau, al khilafu syarrun kullu, perselisihan itu semuanya adalah buruk.
Allahu Akbar. Inilah akal besarnya para sahabat. Inilah pemahaman dalamnya para sahabat. Inilah kemaslahatan yang dijaga, ya. Al khilafu syarrun kulluh, semua bentuk perselisihan itu adalah buruk. Makanya enggak mungkin kita itu bisa menerima hadis palsu yang dipasarkan oleh sebagian orang bahwa ikhtilafu ummati rahmah, perselisihan umatku itu rahmat. Rahmat di mananya? Kalau umat itu sahabat, betul. Kalau umat awam enggak berselisih aja ribet. Ya, apalagi mereka itu berbeda, Pak. Mereka, Pak, bersatu aja itu ribet. Seandainya mereka bersatu itu hanya zahir saja seperti persatuan angkot, bukan mendalam. Makanya ada keinginan sebagian kelompok ingin merangkul semua kelompok. Oke, itu persatuan secara organisatoris. Tapi persatuan secara iman, secara manhaj, secara akidah didapat? Enggak mungkin. Makanya yang kita tegaskan, iman enggak ngumpul, yang penting iman. Apa iman enggak iman, yang penting ngumpul? Makan enggak makan, yang penting ngumpul? Atau ngumpul enggak ngumpul, yang penting makan? Makan, iman. Makanya ngumpul enggak ngumpul, yang penting iman dulu. Makanya Allah tegaskan, innamal mu'minuna ikhwatun. Pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa sholat qasar pada saat safar itu mustahab, dan menurut Imam Ibnu Taimiyah makruh untuk ditinggalkan. Coba, meskipun mustahab, kata Imam Ibnu Taimiyah memberi catatan makruh untuk ditinggalkan. Makanya tadi Ibnu Utsaimin menegaskan tidak disarankan orang meninggalkan qasar ketika safar kecuali satu, saat sholat bersama imam yang mutim sempurna. Selain itu antum wajib sebaiknya qasar. Ini pendapat jumhurul ulama, pendapat Imam Malik, Imam Ahmad, sebagian riwayat Imam Syafi'i, mustahab. Dan yang ketiga, mukhayyar, dia boleh memilih untuk qasar dan juga untuk itmam. Wallahu a'lam bishawab, ya ikhwan. Ya, dari berbagai macam dalil dan juga ucapan Ibnu Abbas, di mana beliau mengatakan faradallahu as-shala ala lisani nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam, Allah memfardukan salat melalui lisan nabi kalian fil hadar arba'ah, 4, wa fis safari raq'atain, di safar 2 rakaat, wa fil khaufi raq'atan, dan ketika salat khauf itu 1 rakaat. Jadi kalau sholat khauf itu cukup 1 rakaat. Jadi kan aslinya sholat itu 2-2-2. Ketika dia mendapatkan 1 rakaat, antum duduk, niat tafarruq, ya, kemudian setelah itu selesai, keluar. Nah, bagian satu lagi masuk, nanti tahiyat bersama, tasyahud bersama imam. Ini praktek yang 1 rakaat. Kalau yang 2 rakaat, gimana caranya? Imamnya yang ngalah, ya, berdiri panjang sekali ketika rakaat yang keberapa? Ini keduanya, 1 sama imam berdiri, dia melanjutkan, setelah itu keluar, baru setelah yang kedua nyusul, nanti sholat bersama imam, ini salam bersama kelompok yang kedua. Tapi kata Ibnu Abbas, salat itu difardukan atas lisan Nabi kalian pada saat mukim 4, pada safar 2, pada saat khauf 1 rakaat. Masya Allah, ya. Nih. Dan yang mengatakan wajib tadi juga banyak sekali juga di antara ulama-ulama selain madhahib, ya. Ada Imam As-Sun'ani juga di dalam Subulus Salam mengatakan wajib qasar, ya, juga Imam Asy-Syaukani mengatakan wajib qasar, ya. Allahu a'lam bishawab.
Taib, ya. Intinya wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum. Khauf di sini bukan khauful hala, bukan takut yang sifatnya galau dan minder, tapi khauf adalah tawakku'i makruhin, ya, diprediksi akan tertimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, itu khauf. Makanya ketika ada ucapan dari firman Allah, fa in khiftum alla ta'dilu, barang siapa yang takut untuk tidak bisa berbuat adil, nikah satu saja. Khauf di sini apa artinya? Tawakku'ul makruh, takut akan terjadi sesuatu yang tidak disukainya, yaitu apa? Kepontal di dalam nafkah, tidak kuat di dalam membagi qismah, tidak cukup di dalam mencukupi nafkah secara adil. Dan nafkah itu ada 5: nafkah kesehatan, nafkah pendidikan, nafkah papan, nafkah pangan, nafkah pakaian. Tuh. Kayaknya jangan memudah-mudahkan poligami. Tuh, anak antum, istri antum 2 aja, anaknya 5 udah 10. Kalau 7 14. Itu kan udah lumayan tuh. 3 di HBS, 2 lagi di mana Imam Bukhari, 3 lagi di Bin Bas. Masya Allah, udah cukup ngeluh. Itu makanya jangan aneh-aneh, udahlah qanaah dengan yang ada. Tayyib. Jadi itu saya kira cukup. Sekarang kita kembangkan lewat tanya jawab, insyaallah. Barangkali ada hal-hal yang belum diungkap di dalam penjelasan intinya, bahwa qasar adalah suatu rukhsah, kemuliaan, rahmat yang diberikan kepada umat ini. Shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatahu, rahmat yang diberikan oleh Allah, maka kita ambil, kita lakukan qasar insyaallah. Tafadhal, silakan, mungkin ada yang tanya. Nah Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik Ustaz atas materi yang sampaikan di kesempatan sore hari ini. Dan ikhwatal Islam azan ya Allah wa iyyakum. Untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif soal jawab dalam rangka memperdalam materi yang disampaikan oleh beliau tentang tata cara sholat bagi om musafir. Ikhwatal Islam azan ya Allah wa iyyakum. Bagi Anda yang bertanya bisa menghubungi kami di 0218236543 ataupun Anda dapat bertanya melalui chat WA di 0819896543. Baik, kita angkat pertama telepon, ya silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu? Nama saya Fitria dari Bogor, Pak Ustadz. Ya, silakan Fitri. Saya mau nanya, ini di luar tema boleh ya? Iya. Oh, ini Pak Ustadz, kan orang tua saya kan sebelum meninggal kan amanah aja, sholat 5 waktu, puasa sunnah yang lainnya, tahajud segala ya. Ini apakah nanti saya sama orang tua saya bertemu di surga Pak Ustadz? Itu aja dari saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ulang kembali pertanyaan beliau dari seorang penanya di Bogor dengan Ukhti Fitri. Beliau bertanya, beliau pernah diamanahkan oleh orang tuanya sebelum meninggal Ustadz agar tidak meninggalkan sholat dan sholat tahajud. Pertanyaan adalah, apakah nanti beliau akan bertemu dengan orang tuanya di surga Ustadz? Silakan Ustadz. Menegaskan jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Surga Adn nanti akan dimasuki oleh orang-orang siapa? Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salah, orang soleh. Makanya kalau nikah itu yang soleh, makanya fankihu ma tabalakum. Thayyib itu bukan hanya sekedar mukanya, thayyib bukan hanya sekedar keduniaannya. Thayyib, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba, dalam masalah syar'inya.
Fankihu ma taba. Kalau sekarang jodoh istri itu cari yang thayyib, otomatis laki tersebut thayyib. Nggak mungkin ada orang yang jelek nyari yang thayyib. Nggak mungkin. Itu konslet. Rata-rata at-thayyibatu lit-thayyibin wal khabithatu lil khabithin. Walaupun kalimat, maksudnya kalimat yang jelek itu untuk yang jelek juga. Maksudnya kalimat-kalimat yang jelek itu hanya meluncur dari mulut orang yang punya kepribadian jelek. Wat-thayyibat, kalimat-kalimat yang bagus itu hanya muncul dari orang-orang yang punya pribadi yang bagus. Karena apa? Karena lisan ini adalah apa? Duta besarnya hati. Lisan itu apa? Duta besarnya hati. Kalau duta besar ini mewakili seluruh negara, apa yang diomongkan duta besar itu adalah isi negara itu, maka lisan ini sebetulnya walaupun tidak mewakili seluruhnya, orang itu bisa dibaca lewat kalimat-kalimat yang meluncur dari mulutnya. Senang, cinta, benci, condong, itu bisa dilihat. Oh ya. Nah, dengan demikian waman sholaha min abaihim, jadi nanti nenek moyangnya, kakek ya, neneknya ngumpul. Waman sholaha min abaihim wa azwajihim, suami istri, wa dzurriyyatihim, anak cucunya ngumpul di dalam surga. Makanya kalau tidak ketemu atau belum ketemu, wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin. Wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalunanya, paman yang ini kok belum nongol, jangan-jangan lewat, wah tengok sana sini nggak ada, oh ternyata masih di neraka, tunggu nanti, karena muslim ya. Insyaallah seperti itu. Intinya Allah akan menghimpun seluruh keluarga di surga Aden dengan syarat wa man sholaha, amal solehnya setingkat. Wallahu a'lam. Ada lagi? Jazakallah khairan, barakallah fiik Ustaz atas jawaban yang telah antum sampaikan. Satu pertanyaan kita angkat melalui pesan singkat chat WA Ustaz. Ustaz mau bertanya, kalau ana safar keluar kota bermukim selama 2-3 hari, apakah selama ana di tempat itu bolehkah menjama dan mengqashar salat Ustaz? Kemudian yang kedua, beliau bertanya salat sunnah rawatib setelah salat Jumat itu berapa rakaat Ustaz? Jazakallah khairan atas tauziahnya Ustaz. Silakan Ustaz. Ada riwayat dari Anas bin Malik yang diriwayatkan dari Al Hasanul Basri. Beliau pernah pergi bersama beliau di Naisabur, itu qashar sampai 2 tahun. Qashar sampai 2 tahun. Dan ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam Al-Mu'jamul Kabir. Ya. Dan juga yang lainnya. Oleh karena itu, intinya di sini adalah kemaslahatan. Intinya adalah hakikat safar itu masih ada enggak. Tapi kalau dia sekarang sudah tinggal di Jepang umpamanya, rumah udah ditemukan, kerja sudah permanen, istri bahkan yang baru sudah ada yang di Jepang. Ini meskipun dari status status secara nama musafir, tapi secara hakikat itu dia sudah mukim. Itu ya. Dan qashar itu artinya apa? Ada yang tahu qashar enggak artinya? Hah? Qashar artinya apa? Ustaz Usman? Hah? Iya, qasr. Jadi kalau potong bahasa Arabnya apa? Qasr. Kenapa dipotong? Karena Rasulullah mengatakan innallaha wada'anil musafir syatras shalah, Allah mengukurkan separuh daripada salat dari orang musafir. Dan tadi di dalam firman Allah surat An-Nisa, fala junaha 'alaikum an taqsuru minas shalah, qasr. Tapi sebetulnya ini hanya nisbi. Hakikatnya asal aslinya itu kan 2 memang.
kemudian ditetapkan oleh Allah untuk safar, lalu ditambah untuk yang mukim. Kenapa? Karena mukim longgar, tidak banyak kerepotan, kesibukan, maka Allah tambah kelebihan pahala. Nih. Makanya ada satu kaidah, idza daqat tasa wa idza tasa daq. Segala syariat itu kalau orangnya itu repot, syariahnya yang sekarang melentur. Kalau sekarang orangnya itu longgar, maka syariatnya mengetat. Itulah di dalam satu istilah, idza dhaqa ya asy-syakhs ittasa'a asy-syari'ah. Dan sebaliknya. Itu kaidah al-masyaqqatu tajlibut taysir. Dan itu indahnya Islam, luasnya Islam, fleksibelnya Islam, dan keindahan yang diberikan oleh Islam. Coba pada waktu Covid, coba antum sampai digugurkan sholat Jum'ah. Coba kemarin kan sempat. Semua sempat enggak untuk tidak sholat Jum'ah? Semuanya ngerasain? Ada yang enggak ngerasain? Dari awal sampai akhir. Bahkan digugurkan. Sholat wajib pun digugurkan di rumah sama istri. Makanya banyak orang yang beranak. Itu Masya Allah, apalagi subur. Kenapa? Karena sering ketemu. Hanya banyak orang-orang yang selama ini tidak punya anak, dia bersyukur kepada Covid. Alhamdulillah Covid, kamu kasih anak saya ya. Merantara maksudnya, Allah yang ngasih maksudnya. Artinya dengan kondisi Covid, orang yang awalnya sibuk, jarang ketemu, itu menyebabkan kendala, Pak. Jadi orang itu kalau sibuk, jarang ketemu, pasti capek. Kalau berhubungan pun tidak maksimal, sehingga tidak membuahkan. Ya ibaratnya tanaman itu gabek, tanaman itu mandul, tanaman itu apa? Tidak menghasilkan. Itu makanya dengan banyak istirahat, sering ngumpul, maka akhirnya apa? Jadi itu antum lihat aja kenapa ayam itu anaknya banyak, karena dia itu enggak terporsir ya. Terporsir terus kumpul terus, makannya bagus. Jagung itu apa namanya Pak, ayam itu makanannya sehat, jagung, apalagi biji-bijian. Dan nggak pernah saya lihat ada ayam ngerokok. No kan itu yang bikin sehat. Makanya lihat suaranya aja ketika berkokok kan itu jernih sekali karena tidak ada nikotin di dalam itu ya. Itu. Hewan-hewan itu ngerti kalau rokok itu bahaya. Antum cek aja, kasih semua hewan itu rokok, pasti dia itu akan menolak. Gitu. Kecuali ketek sarimen. Karena apa? Sudah dilatih sama yang apa? Yang memelihara. Pernah saya ngelihat atraksi ketek itu ngerokok, dan ana lihat ngerokoknya jus Samsung. Doh hebat nih ketek sarimen. Masya Allah itu. Nah, karena dia tuh Pak, lihat aja Pak, kambing ketika ada bahaya dia itu lebih mengorbankan diri, dicerat sampai kesakitan daripada dia jebur ke sungai yang itu dia belum berpengalaman. Makanya antum lihat aja kambing yang antum mandikan sekali dua kali itu masih susah. Nah, itu begitu juga yang lain. Jadi secara fitrah Allah berikan naluri, bisa seleksi, ini manfaat, ini madarat, ini untung, ini rugi. Nah ini manusia. Makanya di sini Pak, Masya Allah, ada satu buku, ada satu makalah yang judulnya bagus sekali. Ini diulas oleh Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi di dalam tafsirnya Mahasinut Ta'wil. Ada satu tulisan yang judulnya Al-Islam wa Islahun Nasl, Islam dan perbaikan keturunan. Banyak orang yang sekarang ini ketika pembudidayaan baik flora maupun fauna selalu berbicara bibit yang paling unggul, mencari bibit yang paling unggul. Hanya hayawan yang tidak natik, yang tidak memberikan satu pengaruh baik itu rusak ataupun baik. Sementara ini ada hayawanun natik, yaitu manusia, yang mereka penipu lebih banyak daripada yang jujur ya.
Mereka yang sekarang culas itu lebih banyak, malas lebih banyak daripada yang semangat dan yang jujur. Kenapa? Ini tidak mencari bibit yang paling unggul. Dan pembibitan unggul itu hanya dengan dua cara, menikah dengan fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Makanya di sini Islam melakukan dua cara. Satu, di dalam rangka untuk pembibitan, pembenihan, pembudidayaan supaya keluar unggul, dilarang menikah dengan yang tidak unggul, non muslim. Karena itu bibit-bibit yang enggak unggul. Bahkan kalau memang menemukan bibit unggul, mending dipoligami. Nah, kan gitu. Makanya daripada nikah enggak poligami tapi yang nikahin kafir, fasik, mana dipilih? Ini soleh, bagus, sementara poligami. Mana yang dipilih? Ya antum nggak perlu jawab karena antum laki-laki. Ya, kalau antum jawab salah, ya itu ibu-ibu yang di luaran sana yang jawab. Baik, intinya seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang bertanya? Nah Ustaz, jazakallah khairan wa barakallah fiik Ustaz atas jawaban yang Anda sampaikan Ustaz. Dan untuk pertanyaan berikutnya kita angkat mulai telepon kembali di 0218236543. Ya, silakan. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dengan Ibnu di Banten. Ya, silakan Pak Ibnu. Jadi gini, Ustaz, kaitan dengan pertanyaan tadi, pembahasannya mengenai qashar. Saya kebetulan bekerja di luar kota, yang setiap hari harus ditempuh sekitar 1-1,5 jam di jalan. Nah, ketika pulang kerja, apakah saya boleh mengqashar sholat maghrib dengan sholat isya saya di jamaah qashar gitu, Ustaz? Tapi itu berlaku setiap hari, Ustaz. Ya, baik, cukup Pak Ibnu. Sudah cukup, itu makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ulang pertanyaan beliau bertanya Ustaz tentang bolehkah mengqashar sholat saat yang dimana beliau bekerja yang pekerjaannya ditempuh dalam perjalanan 1 sampai secara permanen, itu namanya bukan rukhsah. Contoh, antum setiap hari gugur dari sholat Jumu'ah, ya. Kalau musafir gugur, tapi tiap Jumat gugur, bukan rukhsah lagi. Ya itu, ya. Nah, kondisi orang yang bekerja, yang pekerjaannya itu seperti ekspedisi, ini memang safar, tapi kan nggak terjadi permanen, ada liburnya, ya. Oleh karena itu di sini kita mengambil kaidah al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adama. Selagi ilatnya itu mewujud, maka hukumnya juga mewujud. Selagi ilahnya itu tidak ada, maka hukumnya tidak ada. Dan ilahnya qashar adalah safar, ada qashar, tidak ada safar, tidak ada qashar. Dan cara mengukur juga bukan jam. Bisa saja 1,5 jam itu nyampe Singapura, tapi bisa saja 1,5 jam itu hanya nyampe mana? Jati Asih. Karena naik sepeda ontel bawa 2 kintal kedelai, dituntun kan? Itu nyampe Jati Asih berapa? 2 jam. Maka di sini kita gantungkan kepada perkara amarat, satu tanda yang wadih, yang jelas, maklum, yaitu apa? Jarak dan uruf. Secara uruf, antum ini safar enggak? Dan dikatakan oleh orang banyak, urufnya safar enggak? Antum sekarang ke Bekasi, antum sekarang ke Tangerang, antum sekarang IHBS ke Bogor, safar enggak? Safar enggak? Hah? Masa tengok Bungur aja safar antum? Pak Sony sedang safar kemana? Ke Bogor, karena itu daerah Bogor, ya. Sulit. Oleh karena itu urufnya orang safar itu satu, Pak.
Satu, nih perhatikan, pasti dia itu satu memanjatkan kendaraan, yang kendaraan itu disiapkan dengan berbagai macam persiapan, termasuk bensinnya dicek, mesinnya dicek, kemudian ban-bannya juga dicek. Kalau sekarang yang penting bunyi pergi, itu bukan bepergian tapi pergi. Safar itu bepergian, kalau pergi itu dhahaba, berarti pergi dengan bepergian beda. Terus kemudian nyiapin uang, bekal. Kenapa? Karena nanti antum harus makan di tempat yang tidak biasa, menghadapi masalah yang tidak biasa, kemudian ada ganti pakaian. Tanyakan sekarang orang yang nih Pak Puji tugas ke Bungur, bawa ganti pakaian enggak? Mas, ana mau safar nih. Kemana? Ke Bogor, tengok SMA. Pertanyaannya, bawa ganti pakaian enggak? Bawa koper enggak? Urufnya orang safar, Pak, itu satu, bawa pakaian ganti. Kemudian dia akan mengalami suatu kondisi yang sangat berbeda dengan kondisi normalnya, sehingga dia harus bawa uang cukup, termasuk juga nyewa hotel, penginapan, itu safar. Makanya tidak semata-mata jarak. Kalau urufnya itu sudah safar, meskipun jarak itu mungkin kurang dari 72 atau lebih daripada 72, maka safar. Tapi rata-rata orang kalau safar pergi di bawah 72 itu biasanya belum membutuhkan perbekalan, ganti pakaian, bawa uang, butuh penginapan, kecuali daurah ya, daurah. Terus kayak kemarin itu apa namanya, yang perka, iya tuh, bingung saya ngapalinya. Kamis Jumat itu kemarin di mana? Di mana? Jaraknya berapa kilo? Ada 100 kilo, 72 kilo, 60. Nah nih lihat, antum kemarin qashar atau sholat biasa? Qashar. Kenapa pertanyaannya? Kan berani berbuat, berani tanggung jawab. Jangan beramal dulu baru nanya dalilnya. Itu namanya culas, ya. Itu lucu, kadang-kadang orang berfikih beramal dulu baru nanya. Itu gimana? Karena tinggal cukup lama, bawa perbekalan, ya, suasana berbeda, ya, ganti pakaian bawa enggak? Wah. Dan mengalami kendala-kendala safar, kesulitan-kesulitan safar, maka pada saat itu urfan, secara uruf antum bisa merasakan safar atau tidak. Kalau merasakan itu safar, silakan. Walaupun jaraknya saya katakan tadi, bisa saja kurang dari 72. Tapi secara uruf antum safar, maka qashar. Bisa saja lebih, tidak. Contoh sekarang ini, saya pergi ke bandara, nganterin jamaah. Tinggal saya di Cikarang. Cikarang ke bandara berapa kilo? Duh, berapa kilo Pak? Kira-kira lah. Ya udah tanya BMKG itu. Masa begitu aja? Ya nggak ngerti itu. Kalau seandainya umpamanya 72, 75, tapi secara uruf antum tidak musafir, hanya nganter, dan rasa safarnya itu juga enggak ada, urfan antum akan kembali, ya, pergi pulang dengan mudah, tidak ada bawa ganti pakaian, bekal uang secara cukup, butuh penginapan, berarti di situ hanya pergi. Yang kadang-kadang lucu, sebagian orang itu dia safar tersebut dinyatakan safar qashar, berarti kalau qashar boleh juga buka puasa. Dan konsekuensinya ini satu, Pak. Antum jangan talfik, yang kemarin sudah kita jelaskan. Talfik itu tidak dibolehkan, di mana menyatukan satu hukum dari sumber ulama yang berbeda-beda.
Pak, kalau sekarang safar berarti mewajibkan antum kalau istri antum pergi harus ada mahramnya. Konsekuensinya qasar, konsekuensinya boleh buka puasa. Tuh, nih. Kadang-kadang lucu, qasar iya, tapi kalau pergi nggak ditemani mahram. Itu. Makanya ada saya temukan orang Bekasi yang sering mengqasar sholat karena kerjanya di Jakarta. Dan ini nggak benar, Pak. Kenapa? Kalau memang begitu, safar antum ke Jakarta harus ditemani mahram kalau perempuan. Karena sudah jarak di mana antum boleh untuk apa? Qasar. Karena Rasulullah mengkaitkan itu, la tusafirul mar'atu masafata qasrin, lihat. Tidaklah boleh seorang perempuan pergi jarak qasar. Yang itu membolehkan seorang untuk buka puasa kecuali disertai mahram. Oh ya, satu rangkaian itu. Jangan dipilah-pilah sesuai dengan perasaan, kecondongan dan nafsu kita sehingga fikihnya nanti fikih prasmanan dicomot yang enak-enak. Nah, ini bahaya. Baik, sekarang ada lagi. Fadhal. Nah Ustaz, jazakallah khairan, barakallah fiik Ustaz atas jawaban antum sampaikan. Ustaz, satu pertanyaan kembali melalui chat WA Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, apakah waktu safar selain qasar bolehkah dijama Ustaz? Syukran Ustaz. Silakan Ustaz. Ketika safar harus qasar, jama'. Baik. Kemungkinan apakah ketika ke safar boleh jama' juga gitu ya? Iya. Gitu. Baik. Intinya gini, kalau jama' itu kaitannya repot. Jama' itu kaitannya masyaqqah. Ya, masyaqqah yang mutahaqqaqah. Makanya rukhsah kemarin itu boleh dijadikan betul-betul sebagai rukhsah kalau itu bersumber dari ijtihad ulama yang mu'tabarah pendapatnya. Yang kedua, rukhsah itu betul-betul nyata untuk menghilangkan masyaqqah. Dan rukhsah itu tidak menimbulkan talfik di dalam fikih. Itu minimal 3 ya. Nah, dengan demikian jama' itu tidak ada kaitannya secara khusus safar. Orang tidak safar pun boleh jama'. Yang sering saya kasih contoh, orang yang sekarang ini istihadhah boleh jama'. Orang yang operasi besar dokter mulainya jam 10:30, pastinya selesai jam 4, jam 3:30, lewat tuh sholat duhur boleh jama'. Ya. Terus kemudian apa lagi? Ngitung suara jama' enggak? Nah, ini anak belum dapat pendapatnya ini ya. Itu yang lucu lagi, ada yang karena menjadi panitia penghitung suara tuh dijamak 5 waktu semua sekaligus. Sallallahu alaihi. Ini fikih baru ini ya. Itu. Taib. Jadi masyaqqah ya. Contoh aja kita safar ke Jepang, antum diutus perusahaan ke Jepang untuk ikut pelatihan selama 5 hari. Pastinya antum nanti kalau asar itu lewat, mereka hanya istirahat di zuhur. Kemudian nanti maghrib. Untuk antisipasi supaya antum gak lewat, sekaligus qasar karena safar, jama' karena kesulitan kita nanti untuk sholat ketika saat proses pelatihan tersebut ya. Karena kalau zuhur itu pasti mereka semua istirahat, bukan karena dia muslim sholat, karena makan. Tuh, Masya Allah Pak. Makanya sholat itu waktunya adalah fitrah ya, fitrah manusia semua Pak. Kalau zuhur itu istirahat, mau muslim non muslim ya. Kalau maghrib itu istirahat. Makanya dibikin oleh Allah jama' qasar. Dan yang bisa dijamak itu yang sholat itu waktunya menyatu. Makanya kenapa zuhur sama asar? Karena menyatu. Maghrib sama isya karena menyatu. Makanya siapa yang sekarang ini haid, tolong diperhatikan. Barangkali di antara antum atau istri-istri antum belum paham. Jika sekarang wanita tersebut haidnya itu jam 12:30, sudah zuhur sebetulnya masuk, tapi sampai jam 12:30 nggak sholat, akhirnya keluar haidnya.
Wajib nggak dia nanti mengqadha? Wajib bersama asar. Dan ini tolong diperingatkan, makanya istri itu cenderung teledor, Pak. Makanya Allah sampai memperingatkan, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk sholat dan yang sabar. Kenapa? Satu, wanita itu tidak terikat sholat jamaah. Kalau laki-laki cenderung disiplin, tepat waktu itu tinggi. Kenapa? Terikat masjid. Wanita ngerujak dulu, ambil gosip sampai lewat 1:30 baru, oh iya sholat mbak, Masya Allah, mending lo ingat sholat, nggak tenggelam di gosip. Apalagi gosipnya tematik, ya, karena temanya sedang asik gayeng, yaitu apa? Tema bahas gaji-gaji tetangga, itu temanya, ya, tematik ya. Wow, itu sampai lupa daratan. Buktinya, mbak, tolong mbak ceritain mbak, mumpung nggak ada orang. Loh, berdua emang apa? Subhanallah, mumpung nggak ada orang, berdua ketek berarti. Nah itu ya, jadi seperti itu. Wa'mur ahlaka, makanya antum telepon zuhur, istri antum ingetin, udah sholat belum? Anak antum, karena apa? Wa'mur ahlaka tadi bis-shalah, karena cenderung teledor. Kenapa? Karena enggak terikat masjid, enggak terikat waktu. Dia sholat kapan saja bisa dan di mana saja bisa. Makanya wastabir 'alaiha, yang sabar, sering mengingatkan. Tuh ya, wallahu a'lam bis-shawab. Ya. Baik. Ini pertanyaan terakhir, Pak, silakan. Nah, Ustaz, jazakallah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang telah antum sampaikan, dan kita akan angkat pertanyaan terakhir melalui telepon di 0218236543. Nah, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dengan Rudi di Tangerang. Pak Rudi Tangerang, silakan Pak Rudi. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan begini Pak Ustadz. Untuk bacaan Al-Fatihah ketika sholat ya Pak Ustadz, yang ayat terakhir yang walat dolin itu, dolnya itu harus panjang 6 harokat apa enggak Pak Ustadz ya? Soalnya saya sering mengetahui imam-imam yang sholat tarawihnya 20 rakaat itu dolinnya itu enggak sampai 2 harokat sudah langsung baca sholat Pak Ustadz. Itu aja Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustadz. Ya. Oh, baik. Bagi orang yang membaca waladhdallin itu bisa sampai kepada 6 harakat, ya. Karena itu mad yang boleh dipanjangkan segitu. Baik, tentang masalah kaitannya dengan kalau kurang sholatnya sah enggak? Hal-hal yang kaitannya dengan tajwid, Pak, ya. Kalau itu kesalahannya adalah kesalahan khafif, kesalahan khafi yang tidak merusak makna, insyaallah salatnya sah. Kecuali salat ini kesalahannya itu merusak makna. Contoh, alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin. Alam berarti orang-orang sakit. Segala puji bagi Allah, Tuhannya orang-orang sakit. Alamin, alam, ya. Ghairil am'amta alaihim, ada yang ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina am'amta alaihim, merusak mana apa? Sekalian aja nyam-nyam kan gitu. Am'amta atau waladhdallin, karena makanya orang-orang Jawa dulu lakbot itu berubah menjadi lam. Makanya orang Jawa dulu menamai Ramadan itu jadi Romelan, karena bot itu lebih menampak lamnya, l-nya, waladhdallin, ya. Ini batal karena udah menimpa rukun sholat yaitu Fatihah, merusak maknanya. Waladhdallin itu apa? Enggak ada maknanya, ya. Am'amta apa? Enggak ada am'amta, ya. Maghdubi alaihim waladhdallin. Atau ada lagi yang iyyaka
Iyyaka yang benar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, kecuali anak-anak kecil lagi belajar, nggak apa-apa. Ya, itu anak kecil. Ya, baik, cukup saya kira. Jazakumullah khair. Allah yubarik fikum. Assalamualaikum atas jawaban telah Antum sampaikan Ustaz dari pertanyaan terakhir kita di kesempatan sore hari ini. Sebelum kita akhiri perjumpaan yang penuh dengan faedah ini Ustaz, kami persilakan untuk menyampaikan ikhtitam Ustaz. Silakan Ustaz. Simpulkan dulu, setelah itu kita tutup bahwa alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa merangkai 3 hadis dalam satu tema tentang tata cara salat musafir, di mana aslinya adalah qasar. Tentang masalah hukum qasar bagi musafir, para ulama berbeda pendapat menjadi 3. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, makruh untuk ditinggalkan, ada yang mengatakan mukhayyar, bisa memilih qasar dan memilih itmam. Tapi dari sisi dalil-dalilnya pendapat yang mengatakan wajib itu lebih kuat. Oleh karena itu hendaknya orang yang sedang safar tidak meninggalkan qasar kecuali 1, kata Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin, yaitu ketika salat berjamaah bersama imam yang mutim, yang menyempurnakan salatnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Al-Ustaz Al-Fadil Dr. Zainal Abidin bin Samsudin LCM Afadullahu Ta'ala atas waktu yang telah beliau berikan di kesempatan sore hari ini, dan juga materi yang telah beliau sampaikan serta jawaban-jawaban yang telah beliau paparkan untuk kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga beliau di sana dan meluaskan kemah beliau sehingga semakin banyak faedah ilmu yang dapat kita ambil dari setiap perjumpaan bersama beliau, insyaallah. Allahumma amin. Jazakallah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Dan juga kami ucapkan terima kasih banyak untuk rekan-rekan kami di kampus IABS dan juga rekan-rekan kami yang berada di Cilengsi. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala acara berjalan dengan lancar. Kami ucapkan terima kasih kepada antum semua. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Dan juga untuk rekan, dan juga kami ucapkan terima kasih banyak untuk Anda semuanya yang telah bersama kami dari awal hingga akhir. Kami ucapkan terima kasih banyak. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Nantikan kembali kajian beliau insyaallah 2 pekan yang akan datang untuk kita ikuti kelanjutan dari pembahasan kitab Bulughul Maram, yang insya Allah kita akan simak bersama faedah-faedah yang akan kita ambil dari perjumpaan yang akan beliau sampaikan kepada kita semuanya, insya Allah. Allahumma amin. Akhir kalam kami sampaikan kepada Anda semuanya untuk tetap menjaga kesehatan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.